dalam pelaksanaan workshop digital marketing untuk Karang Taruna di Desa Wates. Oke, langsung saja. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Indi Dinajner ABY sebagai koordinator acara, dan teman saya Ulia Rizkyana sebagai koordinator publikasi dan dokumentasi. Saya Audrina Laksono sebagai humas. Saya Neza Octaviani sebagai sekretaris. Saya Zainal Abdullah Kuliska sebagai ketua pelaksana. Saya Sauria Mutlasa sebagai bendahara. Jadi yang pertama itu ada job description tim kami. Yang pertama itu ada ketua pelaksana. Ketua pelaksana di sini bertugas untuk memimpin dan mengatur jalannya workshop agar semua berjalan dengan lancar. Lalu ketua juga bertanggung jawab untuk mengkoordinasi tim dan mengambil keputusan penting dan memastikan tujuan workshop itu tercapai. Selanjutnya yaitu ada sekretaris. Sekretaris di sini bertugas untuk mengurus administrasi dan dokumen kegiatan, mencatat hasil rapat dan membuat laporan, dan menjadi penghubung informasi antara ketua dengan anggota tim yang lain. Selanjutnya yaitu ada bendahara. Bendahara di sini bertugas untuk mengatur keuangan pada kegiatan, termasuk pemasukan dan pengeluaran, membuat laporan keuangan yang jelas, dan memastikan bahwa anggaran digunakan sesuai dengan rencana. Selanjutnya yaitu ada si acara. Si acara di sini bertugas untuk merencanakan dan mengatur jalannya semua kegiatan pada workshop, memastikan bahwa setiap sesi acara berjalan tepat waktu dan sesuai dengan rencana, dan membantu tim lain agar acara berlangsung dengan lancar. Selanjutnya yaitu ada publikasi dan dokumentasi. Publikasi dan dokumentasi ini bertugas untuk mengatur semua dokumentasi kegiatan pada workshop seperti foto dan video, menyebarkan informasi dan hasil kegiatan ke peserta atau publik, dan membantu tim lain agar kegiatan tercatat dan diketahui oleh banyak orang. Yang terakhir yaitu ada sinyas. Di sini bertugas untuk menyebarkan informasi dan mempromosikan workshop kepada peserta dan tidak terkait. Selanjutnya, menjalin komunikasi agar semua orang dapat mendapatkan informasi yang jelas terkait dengan workshop ini, dan membantu meningkatkan partisipasi dan ketertarikan terhadap workshop. Alasan kami memilih topik tersebut karena kami masih banyak melihat keterbatasan pada daerah-daerah mengenai pengetahuan dalam memanfaatkan platform digital untuk promosi khususnya ekonomi desanya. Nah, kami memilih Desa Wates karena di desa ini memiliki potensi UMKM yang cukup kuat dan juga banyak sekali wisata-wisata. Namun di Desa Wates ini belum memiliki strategi digital yang terstruktur. Nah, kegiatan ini juga menjadi wadah pengaplikasian ilmu sistem informasi untuk mendukung masyarakat berbasis teknologi. Tujuan kegiatan ini juga memberikan pemahaman dasar terkait keterampilan praktis mengenai digital marketing, tapi tidak hanya pemahaman dasar, kita juga memberikan praktik-praktik bagaimana cara mengimplementasikan strategi-strategi digital marketing. Nah, khususnya untuk pemuda Karang Taruna yang mampu membuat konten promosi yang efektif di media sosial untuk UMKM di Desa Wates. Tujuan ini juga mendorong terciptanya online presence Desa Wates yang stabil dan berkelanjutan dikelola oleh Karang Tarunanya sendiri. Kegiatan ini dilakukan selama 2 hari. Hari pertama itu penyampaian materi dan juga pengalaman pemateri, dan untuk hari kedua itu sesi pelatihan atau praktik khusus untuk Karang Tarunanya. Nah, kegiatan ini diikuti oleh 30 peserta dan juga pematerinya ada 2, tepatnya di Balai Desa Wates. Selanjutnya untuk proses perencanaan kegiatan, yaitu yang satu rapat pada tanggal 20 November, yaitu melaksanakan bakti secara online untuk menentukan topik kegiatan bakti sosial. Untuk yang kedua hari Jumat tanggal 21 sama jadi senggol panitia untuk kegiatan aksi sosial secara mendiskusikan rencana proposal kegiatan yang akan dibuat. Yang rapat ketiga yaitu pada tanggal 25 mendetailkan rencana proyek kegiatan berupa nama, tempat kegiatan, dan susunan acara serta pembuatan proposal kegiatan. Dan selanjutnya untuk rapat yang keempat pada tanggal 26 yaitu diskusi mengenai kebutuhan dan rencana anggaran, biaya proyek kegiatan serta menyelesaikan pembuatan proposal kegiatan. Dan
yang kelima itu ada terkait hasil dari kegiatan yang telah terlaksanakan serta mengevaluasi kendala selama pelaksanaan kegiatan, kemudian membuat laporan akhir kontinuitas. Dan untuk rapat selanjutnya pada tanggal 25 itu menyelesaikan pembuatan proposal kegiatan, merampungkan proses perencanaan kegiatan dari awal sampai akhir pada PDP. Baik, selanjutnya dalam berjalannya proyek di tim kami ini terdapat beberapa konflik yang terjadi, yaitu yang pertama ada perbedaan pendapat dalam menentukan topik kegiatan. Nah, pada rapat pertama, tim diminta untuk mengusulkan topik kegiatan. Muncul dua kelompok pendapat yang kuat dengan alasan yang berbeda. Nah, diskusi ini tuh menjadi panjang dan juga sulit untuk mencapai kesepakatan. Lalu terjadi ketegangan kecil karena setiap pihak merasa topiknya itu lebih sesuai bagi masyarakat. Nah, kemudian penyelesaian konflik yang diambil itu ketua memfasilitasi diskusi terarah dan juga meminta dari kedua pihak tersebut untuk menyampaikan alasan secara objektif. Kemudian alasan tersebut dinilai berdasarkan relevansi dan juga kemanfaatan jangka panjang. Lalu kelompok kami menggunakan musyawarah mufakat untuk manfaat terbesar bagi sasaran kegiatan. Hasil penyelesaian yang didapat dari penyelesaian konflik tersebut disepakati bahwa topik yang dipilih dari tim kami itu workshop digital marketing, karena menurut tim kami itu paling relevan dengan perkembangan zaman dan juga kebutuhan dari pemuda Karang Taruna. Kemudian dari semua anggota tim kami ini dapat menerima keputusan yang diambil tersebut. Lalu proses penyusunan proposal juga dapat dilanjutkan dengan lebih cepat. Nah, terdapat konflik yang kedua, yaitu kesulitan dalam penjadwalan rapat. Pada minggu-minggu awal pembentukan panitia, ketua menjadwalkan rapat untuk membahas struktur acara. Namun, terdapat beberapa anggota yang tidak dapat hadir karena harus mengikuti rapat organisasi kampus yang sudah terjadwal sebelumnya. Lalu, ketidakhadiran ini itu menyebabkan jadwal rapat menjadi terundur dan tugas-tugasnya itu tidak dapat terselesaikan. Penyelesaian konflik yang diambil membuat polling untuk menentukan waktu rapat yang cocok bagi seluruh anggota. Kemudian para anggota yang mengikuti organisasi tersebut harus melampirkan jadwal dari organisasi yang diambil. Kemudian rapat itu tetap berlangsung, tetapi tidak semua hadir. Namun di rapat tersebut terdapat notulensi yang akan dibagikan untuk melihat proyek yang berjalannya proyek tersebut. Kemudian menyediakan opsi rapat online bagi anggota yang tidak berada di kampus. Nah, hasil dari penyelesaian tersebut, jadwal rapat berhasil disesuaikan dengan jadwal dari semua anggota kelompok tersebut dan juga ketersediaan sebagian besar anggota. Kehadiran rapat menjadi meningkat karena anggota memahami pentingnya koordinasi dalam tim. Kemudian, notulen rapat juga sangat membantu anggota yang berhalangan hadir tetap mengikuti perkembangan dan juga keputusan-keputusan yang diambil dalam rapat tersebut. Kemudian untuk konflik yang ketiga adalah komunikasi antar anggota, di mana konflik ini dimulai pada rapat pembahasan teknis acara, di mana ketua itu menyampaikan perubahan alur acara dan susunan acaranya. Kemudian beberapa anggota tidak mencatat dan tidak mendengarkan secara menyeluruh. Hal ini memunculkan pertanyaan berulang mengenai keputusan yang sudah dibahas, sehingga membuat pekerjaan beberapa divisi terhambat karena setiap anggota memiliki pemahaman yang berbeda. Kemudian untuk penyelesaian konflik sendiri, sekretaris membuat notulen singkat dan poin penting pada setiap rapat, lalu langsung dibagikan di grup. Untuk yang kedua, ketua mengulangi kembali keputusan penting sebelum rapat ditutup. Dan yang ketiga, anggota diwajibkan konfirmasi ulang mengenai tugas yang diterima. Kemudian untuk hasil penyelesaian konfliknya, yang pertama, informasi tersampaikan jelas dan sama kepada seluruh anggota panitia. Yang kedua, anggota lebih memahami tugas masing-masing karena kan notulennya sudah dibagikan
tidak ada lagi miskomunikasi yang menghambat persiapan kegiatan. Dan yang hasil terakhir yaitu efektivitas koordinasi itu menjadi lebih meningkat. Untuk konflik yang keempat, ketidakhadiran salah satu anggota saat rapat. Ini pada rapat perencanaan proyek kegiatan, salah satu anggota yang memiliki tanggung jawab tidak sempat hadir. Kemudian diskusi ini mengenai rincian tugas dan detail yang menjadi tanggung jawab anggota yang tidak hadir tersebut terpaksa diputuskan oleh anggota lain. Keputusan tetap berjalan selama rapat, tapi anggota tersebut tertinggal beberapa informasi. Nah, kemudian untuk hasil penyelesaiannya sendiri, kerjaan tim penyelesaian konfliknya. Untuk penyelesaian konflik sendiri itu tentunya notulen membagikan hasil rapat setiap harinya dan kemudian dibagikan di grup. Kemudian untuk penyesuaian job desk agar tidak terlalu berat kepada seluruh anggota rapat. Dan untuk hasilnya, kerja tim menjadi lebih teratur dan tidak ada lagi tugas tertunda karena ketidakhadiran salah satu anggota. Jadi hasil proyek kegiatan ini bermanfaat untuk Karang Taruna dan juga mahasiswa. Untuk yang Karang Taruna, manfaat yang pertama ada pemuda Karang Taruna memahami jasa digital marketing, personal branding, dan penggunaan media sosial. Yang kedua, pemuda Karang Taruna mampu membuat konten, caption, dan juga strategi posting. Yang ketiga, pemuda Karang Taruna terbiasa berdiskusi, berbagi ide, dan kolaborasi. Yang keempat, pemuda Karang Taruna mampu menyusun rencana pemasaran dan memantau insight. Dan yang terakhir, kurang lebih 80% pemuda Karang Taruna lulus dan siap menerapkan digital marketing. Manfaat untuk mahasiswa, yang pertama memiliki komunikasi yang efektif. Kedua, mampu membagi tugas dan kerjasama dalam mengelola kegiatan. Yang ketiga, mampu memanajemen konflik. Yang keempat, mampu memimpin kelompok kecil dan mengambil keputusan cepat.